Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di majlis ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan untuk materi yang kedua. Baik teman-teman, kalau materi yang sebelumnya itu membahas apa? Ada yang tahu? Hadis, pengertian hadis. Pengertian hadis. Pengertian hadis. Baik, sekarang mengenai materi yang kedua itu tentang apa? Ada yang bisa lihat? Ya, di sini kami akan menjelaskan mengenai keluarga sakinah. Gimana kan usia kalian itu sudah menengah ya, jadi setidaknya harus tahu mengenai apa itu keluarga sakinah. Kecuali yang kecil. Lanjut. Izin masuk ya. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh sahabati Octavia Monica. Terima kasih kepada moderator. Jadi kita hari ini belajar tentang keluarga sakinah dalam perspektif hadis. Jadi kita akan membahas tentang keluarga sakinah dalam lingkup hadis. Yang pertama itu pengertian dari keluarga. Coba teman-teman sebelumnya tahu nggak sih definisi keluarga? Ini secara umum aja lah gitu. Jadi keluarga itu apa? Ada yang bisa? Bisa dong. Kan sering kan sebut ini keluarga aku, ini keluarga aku. Contohnya keluarga itu kumpulan apa gitu. Iya. Jadi bisa disebut keluarga. Ada yang tahu nggak? Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau mungkin teman-teman sedikit bingung ya mengenai keluarga, jadi sini saya akan menjelaskan tentang keluarga. Jadi keluarga itu merupakan unit terkecil di masyarakat. Jadi yang dibangun atas dasar perkawinan yang terdiri dari ayah, suami, ibu, istri, dan anak. Pernikahan itu sebagai salah satu pembentukan keluarga. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah. Jadi sudah tahu ya keluarga itu apa? Terus yang selanjutnya adalah sakinah. Sakinah itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya ketenangan hati. Ketenangan yang dimaksud itu adalah ketenangan yang dinamis ya. Jadi tenang yang itu kan kalau kita dalam rumah tangga itu kan sering mengalami konflik kan. Nah jadi fungsi kita belajar ini tuh kita harus tahu bagaimana kita meminimalisir agar keluarga tersebut tidak runtuh gitu. Paham? Terus mawadah. Dengan apa kita membuat keluarga itu sakinah? Dengan rasa cinta. Dengan apa? Cinta. Oke, cinta ya. Semangat semua nih. Dan dengan sayang, dengan rahmah. Jadi bukan hanya cinta saja, tapi kita perlu juga dengan sayang. Ya. Nih, terus faktor apa sih yang diperlukan untuk kita itu mewujudkan keluarga sakinah? Ini dikutip dari kitabnya Quraish Shihab. Ada yang tahu Quraish Shihab? Itu siapa? Ya, tahu. Saya dong harus tahu ya. Yang pertama itu menurut Imam Syafi'i itu kebangsaan, terus keagamaan, kemerdekaan, dan kekayaan. Jadi kalau kita ingin rumah tangga kita sakinah itu kita harus menyetarakan dengan pasangan. Coba teman-teman bayangkan ya, misal kita nih siapa yang tete yang di ujung? Siapa namanya? TA. Ini misalnya TA dia nikah sama anak-anak lah gitu ya. Terus dia kaya sedangkan teteh sederhana gitu. Pasti kan terjadi konflik kan
baik itu secara iri atau itu saling merendahkan, saling meninggikan gitu. Jadi kita perlu dengan kesetaraan. Paham? Kalau teteh ngomongnya cepat itu ya dikasih tahu ya agar gitu. Terus yang kedua musyawarah, yaitu mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan sekaligus menerima pendapat pasangan. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menikah itu kita harus bisa menuntun ego gitu ya, harus bisa menuntun ego agar kita bisa bermusyawarah dengan pasangan kita gitu. Jangan entah kita udah berkeluarga terus kita tidak bisa bermusyawarah. Terus yang ketiga, kesadaran akan kebutuhan pasangan. Nah, dalam Islam itu kan sudah dijelaskan ya bahwa suami itu adalah pakaian untuk istrinya, begitu pun sebaliknya gitu. Jadi kita harus sadar gitu ya, saya perlu ini gitu. Jangan egois. Terus selanjutnya, selain ada faktor membentuk, di sini juga ada faktor penghambat keluarga sakinah. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada akidah yang keliru. Misalnya mempercayai dukun, magic dan sebagainya. Akidah yang keliru. Kenapa ini bisa menghambat? Karena kan pasti memicu perdebatan ya. Misal si istri nggak mau dukun, ini suami mau dukun kan, cekcok kan? Cekcok gitu. Jadi kita perlu akidah yang sama. Ya. Terus yang kedua, makanan yang tidak halal. Ya jelas dong ya, kan tidak halal ya, pasti akan mengantarkan perbuatan yang cekcok ya, yang haram juga. Terus yang ketiga, kemewahan. Hal ini dapat memicu kehancuran yang disebabkan keserakahan. Benar sekali. Pastikan kalau kita udah saling pamer nih, misal istri pamer, suami pamer, kan ini ya apa namanya kayak ria gitu kan, jadi nggak fokus lagi gitu di dalam keluarganya. Ini paham ya kata yang ngomong bahasa Indonesia. Terus yang keempat, pergaulan. Pergaulan yang tidak menjaga kesopanannya dapat memicu perselingkuhan. Jadi kalau kita udah berumah tangga itu kita perlu sekali menjaga obrolan kita, pergaulan kita agar tidak menyimpang dari pernikahan, misalnya seperti selingkuh gitu ya teman-teman. Paham ya? Selanjutnya akan dibacakan sama Teteh Lucia. Setelah kita mengetahui ya apa itu keluarga sakinah, mawaddah, juga ada yang mengenai apa itu kewajiban mengenai istri dan suami. Selanjutnya adalah ciri-ciri keluarga sakinah. Nah, apabila keluarga tersebut berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh atau menjaga keimanan dari sebuah keluarga itu, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, menaati ajaran agama, lalu saling mencintai dan menyayangi seperti yang tadi disebutkan sakinah, mawaddah, warahmah, dan saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, dan saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, lalu musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara berkeadilan, kompak mendidik anak-anak, lalu berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini adalah ciri-ciri ya mengenai keluarga sakinah, pasti udah pada tahu ya, pasti untuk saling menjaga gitu, saling mencintai dan menyayangi, pasti udah pada paham ya untuk ciri-ciri keluarga sakinah. Lalu selanjutnya hadis. Di sini kami mengambil hadis mengenai keluarga sakinah itu tentang memilih calon suami yang baik gitu. Ya. Di sini ada hadis tentang memilih calon suami yang baik, ataupun bisa sebaliknya memilih calon istri yang baik, itu juga bisa. Di sini ada hadis dari riwayat Abu Daud. Ini ya di atas ya, yang bunyinya hadatsana Yahya yakni bin Sa'id, hadatsana Ubaidullah, hadatsani Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tankahun nasai arba'an min maliha wa hasabiha wa jamaliha wa minha fasqad bidati dini tabtab yada rawahu Abu Daud, yang artinya Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya yakni Ibu Sa'id menceritakan kepada kami, Ubaidillah menceritakan kepada kami, Sa'id Ibnu Sa'ad menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara.
perkara, yaitu yang pertama karena kekayaannya, yang kedua pangkatnya atau status sosialnya, yang ketiga kecantikannya, dan keempat itu kekuatan agamanya. Nah, lalu pilihlah wanita yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Lalu syarah hadis dari hadis ini, yaitu tuntutan Rasulullah SAW dalam memilih jodoh itu memberi prioritas pada faktor agama, yaitu yang ditunjukkannya itu dari agamanya terlebih dahulu ya. Dari agamanya terlebih dahulu dari 4 jenis yang tadi. Nah, adanya perbedaan agama di antara anggota itu sering menimbulkan kegoncangan, bahkan dapat pula berakibat buruk kepada anak-anak. Jadi apabila berbeda agama itu sangat tidak memungkinkan ya, karena ya akan berakibat buruk itu pada keturunan pada anaknya. Lalu Al Hasan Al Basri atau seorang tabi'i besar suatu ketika didatangi oleh seseorang yang meminta pandangannya. Orang itu mengatakan bahwa putrinya dilamar oleh 2 orang, sehingga ia bingung siapa di antara keduanya yang akan diterima. Al Hasan memberi nasihat kepada orang itu agar menerima yang paling baik agamanya, karena orang yang beragama akan mencintai istrinya dengan baik, sedangkan bila ia tidak beragama mungkin saja ia akan menganiaya istrinya. Jadi kesimpulannya itu ya kita harus mengutamakan, memprioritaskan untuk memilih seorang itu karena agamanya gitu, karena akan berdampak baik pula untuk kita ke depannya. Selanjutnya, selain dari tadi hadis yang pertama itu, hadis memilih calon suami atau calon istri yang baik ya. Di sini saya kelompok kami juga udah. Selanjutnya hadis tentang kewajiban suami terhadap istri. Bunyinya hadatsana Ahmad bin Hanbali, hadatsana Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Amr an Abi Salamah Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linasaihim khuluqan. Nah, terjemahnya, Ahmad ibnu Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya ibnu Sa'id menceritakan kepada kami dari Muhammad ibnu Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang baik di antara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik budi pekertinya terhadap istrinya. Nah, penjelasan untuk membentuk keluarga sakinah, faktor yang paling penting adalah terpenuhinya kewajiban dan hak suami istri dalam keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang bernaung di bawah satu rumah tangga. Unit ini memerlukan pimpinan, dan dalam pandangan Al-Quran yang wajar, memimpin adalah ayah atau suaminya. Dapat dipahami ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Septiani. Baik, selanjutnya syarah hadis. Akan tetapi dalam membangun keluarga yang sakinah tidak semudah yang dibayangkan. Mestinya sering terjadi perbedaan pendapat yang menjadikan kesalahpahaman sehingga situasi rumah memanas. Permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga ialah masalah keuangan, komunikasi tidak lancar, terjadinya perselingkuhan, tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami atau istri atau anak, mertua terlalu ikut campur. Tidak jarang di Indonesia ini keadaan keluarga yang seperti itu mengakibatkan perceraian
kesalahan seharusnya disikapi dengan bijaksana. Karena kembali lagi dengan perjalanan sebuah keluarga pasti diiringi dengan permasalahan-permasalahan yang akan menguji seberapa kuat hubungan pernikahan tersebut berjalan. Sebagai seorang pemimpin berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, seperti yang dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruh. Ayat di atas memberi pengertian bahwa suami harus berlapang dada untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Ayat tersebut juga merupakan anjuran bagi para suami untuk memperhatikan istrinya dengan sifat terpuji agar mereka memperoleh akhlak dan derajat yang mulia. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap istri bukan saja tidak mengaguminya, tetapi juga bersabar ketika sang istri melakukan kesalahan, serta memperlakukannya dengan penuh kelembutan dan memberinya maaf saat ia menampakkan emosi dan kemarahannya. Yang selanjutnya, nilai yang dipetik dari hadis tentang keluarga sakinah. Yang pertama, menjadi anak dan anggota agar dapat tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin dengan kemampuannya untuk menjadi mandiri dan menjadi insan yang produktif. Yang kedua, terbentuknya manusia yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan sehingga menjadi insan kamil. Yang ketiga, terpeliharanya keluarga sakinah adalah terjadinya pernikahan secara sah. Yang keempat, terpeliharanya kehidupan keluarga yang harmonis. Islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. Salah satu di antaranya adalah bahwa keluarga itu harus dibangun di atas fondasi yang kuat, adanya pilar-pilar yang kokoh serta jaring perekat yang lengket. Untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, baik, bebas ya, kami tidak membatasi untuk pertanyaan berapanya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, apabila ada yang kurang paham mengenai materi yang kami jelaskan, silakan bertanya. Singkat itu apa? Oke. Baik, ditampung dulu ya. Selanjutnya, sebelumnya untuk yang bertanya perkenalkan terlebih dahulu, lalu lanjut pertanyaannya. Namanya? Larasati. Pertanyaannya? Selingkuhan itu apa? Selanjutnya, Kenapa saya ada istilah tadi kan ada istilah kata yang makruh. Apa yang dimaksud makruh? apa yang dimaksud makruh? Iya. Lalu, cukup. Cukup ya, nanti karena ada materi. Ya. Baik, kami diskusikan terlebih dahulu ya. Dulu ya jawabnya. Tadi siapa yang ngomong?
di Larasati ya. Jadi tadi nanya ya, perselingkuhan itu apa gitu? Oke. Jadi perselingkuhan itu adanya sikap tidak jujur kepada pasangan gitu, sikap tidak setia gitu. Itu yang dinamakan perselingkuhan. Udah paham belum? Paham. Contohnya apa teh gitu ya? Banyak sih, banyak ya. Jadi selingkuh itu perilaku menyimpang gitu ya, perilaku tidak jujur pada pasangan gitu. Ketidaksetiaan lah gitu. Paham kali ya? Paham? Nah, oke, makasih. Coba ya. Tadi Kecelakaan dari hasil yang ma'ruf. oh makan dari hasil yang malu. Baik. Itu tentang ini ya keluarga untuk anak-anaknya gitu. Yang slide ke berapa ya? Ada di sini ya. Yang ada di sini. Ada di sini nggak? Ada kan? Kayaknya masuk. Itu mana ya? Terakhir. Hampir terakhir. Oh ini ya, dan kewajiban ayah dari makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Iya, yang ma'ruf itu kan baik artinya. Ya sudah kewajiban bagi seorang ayah itu memberikan makanan yang ma'ruf ya tentunya yang baik, tidak boleh yang haram gitu karena memang akan berdampak buruk kepada anak-anak yang kelak gitu. Karena kan namanya makanan itu akan tersimpan penuh mengalir ke darah ke badan seluruh badan kita maupun itu hati, akal gitu, pikiran gitu semuanya bakal menyeluruh gitu. Banyak ya contohnya gitu kayak misalnya anak-anak yang maaf ya kayak orang tuanya itu pemabok atau apa gitu mungkin karena apalagi seorang pencuri gitu ya ngambil harta yang dari harta yang haram seperti itu tentunya akan sangat memang berakibat buruk sekali ya seperti itu. Jadi kalau misalnya memberi makan yang ma'ruf tentunya akan baik pula gitu kepada keturunannya seperti itu. Bagaimana? Iya. Ya. Dan untuk kami ya. Dan untuk selanjutnya berapa menit? 23 sekarang. Ya. Selanjutnya itu kan udah ya untuk tanya jawab cukup sampai di sini. Semua apa video dulu ya. Baik untuk diskusi ya kita lebih ke diskusi. Untuk selanjutnya itu ada pengulangan penjelasan ulang kembali gitu ya apa yang kami sampaikan itu sampai mana sih gitu di kalian gitu teman-teman itu sampai mana gitu kalian memahaminya gitu kita perlu tahu juga gitu apakah kami menyampaikannya itu dengan jelas dengan baik atau bagaimana. Kami meminta untuk satu orang bebas siapa untuk menjelaskan kembali apa yang kami sampaikan. Iya, sepemahamannya saja. Dari kata tadi keluarga itu apa, sakinah itu ciri-cirinya juga gitu ya. Secara singkat saja boleh. Kesan dan pesan untuk keluarga juga boleh. Boleh. Boleh diskusi Boleh diskusi dulu di
kasih waktu. Boleh diskusi, boleh sharing. Nggak perlu bisik-bisik diskusinya. Nggak perlu. Ini boleh bisik. Kasih waktu 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Ayo itu yang di pojok, ayo gabung ya. Pokoknya harus paham deh. Yang kalian pahami Iya. semuanya satu-satu. Atau mau ditanya sesuatu nih? Ternyata suka menunjuk loh. Ayo 1 menit lagi ya. Ayo, jangan malu-malu yuk. Sudah Seperti biasa ya, perkenalkan nama terlebih dahulu. Aduh, keluarga deh. Iya, ya banyak materi yang tadi saja. Keluarga adalah bagian kulit terkecil. Namanya maaf. Nama saya seperti Alexa jelaskan. Begini. Ini penjelasan. Ada mau menjelaskan tadi seperti keluarga. Iya, Ayo, agar tidak selesai. Yuk, gak apa-apa yang pemahaman teman-teman aja. Yuk, teman-teman pahamnya dari mana? Saya akan menjelaskan definisi keluarga. Keluarga adalah bagian kulit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, suami, istri, dan anak. Oke, jadi tepuk tangan dong. Mungkin ada yang lain nggak? Yes, Kalau enggak, kita mau menunjuk nih, kita mau menunjuk tanpa menunjuk loh. ya. Udah, nggak ada lagi. Ayo, bebas setelah Ayo, bebas, ya. satu lagi. Nah, Yuk. Kalau nggak ada teteh yang nanya. Oh, seru banget ya. Kan tadi ada kata mawadah ya. Itu mawadah apa sih artinya? Ada yang tahu nggak? Untuk penutup terakhir. Kalau yang tahu sebutkan nama terus tunjuk tangan. Yuk.
arti dari mawadah? Mawadah apa? Kan sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, mawadah itu apa? Tadi udah dijelaskan loh. Yuk, yuk. Yang terakhir. Cinta. Cinta. Siapa namanya? Siapa yang bilang? Komala. Oke, beri tepuk tangan kepada. Berarti Kak Komala menyimak ya arti dari mawadah. Oke. Oke, terima kasih. Oke, benar ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa sih? Laras ya? Terima kasih ya. Ini ada sedikit Reward ya, semoga. sama ya, terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya kesimpulannya yaitu keluarga sakinah itu adalah keluarga sakinah itu dari hasil kami dengerin dulu ya. Dari hasil pembahasan kami tentang mengimplementasikan hadis-hadis yang tadi di dalam konsep keluarga sakinah itu dapat diambil kesimpulan yaitu dari para pakar hadis juga telah menunjukkan berbagai macam pandangan mengenai proses pembentukan keluarga sakinah itu. Umumnya sepakat bahwa langkah pertama dalam proses pertumbuhan keluarga sakinah adalah perkawinan yang sah dan beragama. Dilanjutkan dengan adanya pembagian kerja dalam rumah tangga, melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, lalu pembinaan jiwa agama dan pada anak-anak ini tentunya sangat wajib, dan suasana rumah tangga Islami dengan upaya untuk membudayakan ucapan kalimat thayyibah dalam rumah tangga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata maupun kalau dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.